Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan ilmiah tentang percobaan pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, kita mulai. Langkah pertama kita buat kelompok dulu ya. Masing-masing kelompok idealnya 5 atau 6 orang lah ya. Dan perhatikan kita akan menjelaskan tugas masing-masing kelompok. Yang pertama, tugas kelompok kita nih yang satu membuat perencanaannya ya dan pelaksanaan percobaan semua kelompok ya. Kemudian kalian boleh memilih salah satu faktor saja, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ya setiap kelompok. Idealnya sih berbeda ya setiap kelompok ya, supaya tidak sama ya, kita berharap berbeda. Kemudian dengan bersama-sama seksama kalian selama 14 hari mengamati pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi. Format judul percobaan kita fokus pada satu ya, yaitu faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa saja tergantung kelompok kalian masing-masing. Ya. Pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan. Itu yang akan kita amati dalam percobaan kita kali ini. Ya. Faktor eksternal kalau kalian masih ingat ya itu disebut dalam kasus ini variabel bebas, variabel yang ditentukan oleh peneliti. Ya. Oleh karena itu kita bebas menentukan nanti. Ya. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan kacang hijau. Ya. Pertumbuhan kacang hijau. Variabel bebas, faktor eksternal, variabel terikatnya pertumbuhan kacang hijau. Nah, faktor eksternal apa saja yang bisa kalian pilih? Boleh, ya. Pengaruh cahaya, pengaruh air terhadap pertumbuhan, pengaruh suhu terhadap pertumbuhan, pengaruh derajat keasaman atau pH, kelembapan, dan seterusnya. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian pilih. Nah, kita harus memfokuskan ya, misalkan kita melihat cahaya gitu ya. Kita harus lebih fokus misalkan apa variabel bebasnya dalam cahaya ini. Misalkan kita pengen tahu pengaruh sumber cahaya, berpengaruh enggak gitu ya. Misalkan cahaya matahari dan cahaya lampu dan tanpa cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau enggak? Ada pengaruhnya enggak? Maka judul percobaan kita akan menjadi pengaruh sumber cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Kalau itu kita pilih. Ya. Kita boleh juga memvariasikan begini ya untuk cahaya. Misalkan kita ingin tahu lama pencahayaan, pengaruh lama pencahayaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Kita coba aja, satu 24 jam, satu 12 jam, satu tanpa cahaya, kita lihat, kita amati. Ya. Variabel bebas, lama pencahayaan. Variabel terikatnya pertumbuhan. Jadi judulnya jadi seperti itu, ya, pengaruh lama pencahayaan terhadap pertumbuhan. Nah, sekarang kita siap membuat laporannya. Laporan ilmiah pada umumnya kalau lengkap kira-kira seperti ini ya. Ya ada judul, prakata, daftar isi gitu ya. Tinjauan masalah, hasil, kesimpulan, daftar pustaka, lampiran dan seterusnya. Oke. Kita akan membahas beberapa poin yang penting ya. Satu persatu ya. Beberapa poin yang penting di dalam percobaan. Oke. Nah, poin pertama judul percobaan. Judul percobaan misalkan pengaruh sumber cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Maka rumusan masalahnya adalah dalam bentuk tanya-tanya ya, apakah sumber cahaya berpengaruh? Seperti itu ya cara membuat rumusan masalah ya. Ya, judulnya pengaruh sumber cahaya, rumusannya apakah sumber cahaya berpengaruh? Tanda tanya ya. Rumusan masalah biasanya dalam kalimat tanya ya. Rumusan masalah biasanya dalam kalimat tanya. Tujuannya disesuaikan dengan rumusan ya. Ya, untuk mengetahui pengaruh sumber cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kacang hijau. Seperti itu misalnya. Ya. Jadi tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah. Oke. Kita tahu kemudian hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap apa ya perlakuan yang akan kita lakukan. Ya. Ya, kita bisa berhipotesis bahwa sumber cahaya berpengaruh, boleh juga tidak ya, hipotesis boleh salah, namanya juga praduga ya.
Tapi apapun yang terjadi, nanti kita akan melihat hasilnya. Apakah hipotesis kita itu terjadi atau tidak. Di situ akan kita tuliskan dalam pembahasan. Oke, sekarang yang paling penting itu adalah cara kerja. Ya. Cara kerja itu harus kita rencanakan dengan baik supaya tujuannya tercapai dengan baik. Dalam hal ini kita ingin tahu lama pencahayaan terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, sebaiknya gimana ya cara kerjanya? Oke, kalau gitu kita membuat 3 perlakuan terhadap kacang hijau ya. Misalkan ya kita siapkan gelas transparan A, B, C kita tandai gitu ya. Kemudian masing-masing perlakuan dianjurkan dilakukan lebih dari satu supaya kesimpulan percobaannya lebih mewakili. Gitu ya. A untuk yang waktunya berapa jam, B untuk berapa jam, C berapa jam, atau A untuk yang dengan cahaya, B untuk tanpa cahaya gitu ya. Misalkan dalam kasus ini sumber cahayanya A adalah cahaya matahari gitu ya, B cahaya lampu, dan kemudian kasus C tanpa cahaya, masing-masing 3. Nah, 3 perlakuan ini ada sesuatu yang harus kita pikirkan bahwa di semua perlakuan itu harus sama. Harus ada variabel yang kita pertahankan sama. Variabel ini disebut variabel kontrol. Misalkan apa saja ya. Variabel kontrol yang dalam kasus ini misalkan supaya tidak mengganggu kesimpulan percobaan. Ini perlu kita pertahankan ya. Variabel-variabel kontrol yang harus kita siapkan. Misalkan lama pencahayaan. Kalau cahaya matahari 12 jam, cahaya lampu juga 12 jam dong. Dan seterusnya. Kalau 10 jam, 10 jam. Supaya kesimpulannya setara. Ya. Kesimpulan setara alias tidak terganggu. Jumlah air, perlakuan A, B, dan C, berapa cc harus kita perhitungkan sama. Ya. Kalau kita pakai tanah, banyak tanah harus sama, jenis tanah juga sama. Kalau kita pakai kapas, demikian juga. Ya. Kemudian pastikan bibit kacang hijau di A, B, dan C juga sama. Ukuran gelas A, B, dan C sama. Usahakan sama. Variabel I dipertahankan sama. Ini kita sebut variabel kontrol supaya kesimpulan percobaannya lebih countable. Gitu. Baik, setelah semuanya selesai, kita mulai melakukan pengamatan dan membuat data pengamatan kira-kira seperti ini ya. Rata-rata tinggi batang dengan perlakuan yang berbeda dan perkembangannya selama 14 hari ya, setiap 2 hari sekali. Kalau sudah berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan, mulai kita bisa membuat kesimpulan. Ingat, kesimpulannya harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya misalkan apakah sumber cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan, dan kita melihat hasil eksperimennya, mungkin kita bisa berkesimpulan tidak berpengaruh atau pengaruhnya lebih mempercepat atau memperlambat dan seterusnya. Seperti itu. Jadi hasil eksperimen dan kesimpulan harus mengikuti rumusan masalah. Saya kira itu aja. Sampai ketemu, semoga tetap kompak selalu, dikerjakan dengan bagus tugasnya.